nikmat keimanan, nikmat hidayah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, masih memperkenankan kita untuk hadir di majelis yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau sampai kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pengajian kita tidak akan lama ya. Jadi kalau ngaji sama saya itu relatifnya biasanya sebentar ya. Biasanya mau itu pengajian di YouTube yang online ataupun pengajian yang langsung, itu rata-rata hanya sekitar setengah jam atau sampai 40 menit maksimal, itu 1 jam pun itu maksimal. Insya Allah pengajian saya tidak ada yang lebih dari 1 jam. Jadi kalau saya diminta ngisi berjam-jam niku saya tidak mau. Kenapa? Karena wong pengajian yang setengah jam saja niku banyak yang tidak masuk. Kita Ibu. Dengan kalau pengajian niku biasanya pahamnya berapa persen? Masuknya berapa persen Bu kalau pengajian niku biasanya? 5%. Kok nemen-nemen 5%? Nggih mboten napa-napa ya. Inti dari pengajian itu ya adalah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Inti dari pengajian itu adalah untuk mendapatkan atau untuk menggapai kemudahan jalan menuju surga. Lah niku pengajian niku intine niku. Apakah harus paham 100%? Tidak. Apakah harus paham 80%? Tidak. Bahkan seandainya datang ke pengajian gelas nggak ada yang masuk, niku sudah termasuk orang yang mendapatkan kemudahan masuk surga, mboten Bu? Insya Allah. Kenapa? Karena yang dijanjikan adalah orang yang mau belajar, orang yang mau menuntut ilmu, bukan orang yang paham dari pelajaran. Ngoten nggih Bu nggih. Maka di waktu yang singkat ini saya minta Bapak Ibu sekalian fokus nggih. Jadi kalau ada suatu hal yang mengganggu fokusnya, mengganggu kesibukan kita dari belajar, silahkan dilepas, misalnya HP atau napa meneh Bu yang mengganggu fokusan itu? Ngobrol ngaten nggih. Jadi tolong selama ya kurang lebih 40 menit ini betul-betul kita jadikan sebagai ladang kita, ajan kita untuk berjalan menuju surga. Ya, jadi yang menghalangi jalan kita menuju surga itu disingkirkan. Ya, kalau ada gangguan-gangguan, kalau di jalan kita menemukan paku, di jalan kita menemukan beling, ini kan kita singkirkan gitu, nggih. Maka di jalan kita menuju surga, kalau ada setannya, kalau ada yang mengganggu, disingkirkan. Ya, tapi bukan kalau teman ngobrol disingkirkan, bukan. Tapi disuruh diam. Nah, ngaten nggih. Ya, jadi waktu yang singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, materi kita pada kesempatan pagi hari ini, saya bukan mengambil materi tentang tahun baru Islam, tidak ya, karena ini sudah sering disampaikan. Okay. Jadi nanti mungkin kalau tentang tahun baru Islam nanti bisa diminta ngisi oleh
pengisi yang lain saja. Oke, saya mau ngambil materi yang jarang dibahas. Jadi insya Allah walaupun pengajiannya pendek tapi padat insya Allah isinya. Oke, kata nggih Bu nggih. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini, oke, diingat nggih Bu nggih materinya. Niki minimal ingatnya materi niki. Nanti ketika pulang niku minimal ada yang dibawa. Oke, jadi yang dibawa jangan cuma snack, oke. Yang minimal judulnya dibawa. Materinya judulnya adalah takdir Allah itu pasti yang terbaik. Saya ulangi sekali lagi. Judulnya adalah takdir Allah itu pasti yang terbaik. Coba sekarang bareng-bareng ya Bu. Judulnya apa Bu? Takdir Allah itu pasti yang terbaik. Ini harus diingat-ingat. Pokoknya selama pengajian itu harus ingat judulnya. Karena materi pengajian kita, isi pengajian kita itu ada hubungannya dengan judul ini. Nanti seandainya isinya pengajian lupa, minimal judulnya nyantol nggih Bu nggih. Takdir Allah itu pasti yang terbaik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Rukun iman. Rukun iman, ngertos rukun iman nggih Bu nggih? Rukun iman itu ada berapa? Pinten? 6. Rukun iman yang ke-6 itu apa? Beriman kepada Allah. Allah ini yang pertama. Dengan takdir. Lah ini baru aja materinya saya sebutkan sudah lupa. Beriman kepada takdir. Ya. Rukun iman yang ke-6 adalah beriman kepada takdir. Maka takdir adalah rukun iman yang terakhir. Rukun iman yang ke-6. Namun bukan berarti ya, karena takdir adalah iman atau rukun iman yang ke-6, kemudian takdir itu tidak penting, bukan. Bukan berarti ketika rukun iman yang ke-6 yaitu iman kepada takdir itu disebutkan yang terakhir, urutannya yang terakhir, bukan berarti tidak penting, ya Bu nggih. Maka rukun iman yang ke-6 yaitu iman kepada takdir itu sangatlah penting. Buktinya penting itu apa Bapak Ibu? Buktinya kalau iman kepada takdir itu penting adalah jika seseorang tidak beriman kepada takdir, maka rukun imannya atau tauhidnya itu tidak sah. Ibu nggih. Jika seseorang itu tidak beriman kepada takdir, maka rukun imannya tidak sah. Walaupun dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, tapi tidak mengimani takdir, maka tauhidnya tidak sah. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ya, al-imanu bil qadari nizamut tauhid. Beriman kepada takdir itu adalah penentu. Beriman kepada takdir adalah penentu. Penentu apa Bu? Benar atau tidaknya tauhid seseorang. Faman wahhadallah wa kadzdzaba bit tauhid wa kadzdzaba bil qadar, maka barang siapa yang dia itu mengaku kalau dirinya itu sudah mentauhidkan Allah, sudah mengesahkan Allah, namun dia mendustakan takdir, kana dzalika naqdan lit tauhid, maka tauhidnya, pengesahannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu batal. Tidak sah. Ya berarti kalau ada orang yang meskipun dia beriman kepada Allah, meskipun dia mengimani rukun iman yang 5, ya, tapi tidak mengimani yang ke-6, maka imannya atau tauhidnya tidak sah atau batal. Ya. Kemudian sahabat yang lain juga mengatakan, yang kita kenal dengan sahabat
Ibnu Umar. Beliau mengatakan, "Lau anna li ahadin mithlu Uhudin dhahaban thumma anfaqa." Seandainya salah seorang di antara kalian itu memiliki emas sebesar gunung Uhud. Sebesar apa, Bu? Gunung Uhud. Ada nggak, Bu, yang punya emas sebesar gunung Uhud? Tidak ada. Ya, tapi beliau mengatakan ini karena seandainya, itu saking luar biasanya. Gitu. Seandainya seseorang itu punya emas sebesar gunung Uhud, thumma anfaqah, kemudian diinfakkan. Menginfakkan apa, Bu? Emas. Ini bukan infak gorengan, bukan infak mendoan, es teh, bukan. Yang diinfakkan emas sebesar gunung Uhud. Ma qabilallahu hatta yu'mina bil qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekahnya dia tersebut sampai dia beriman kepada takdir. Jadi masih agak nggak apa-apa, masih pemanasan. Kalau selalu ingat itu ketika ditanya langsung jawab ada. Mboten napa-napa, nggih masih pemanasan. Sampun sarapan nggih Bu nggih? Oh dereng. Besok-besok di pengajian sarapan riyen mawon. Nggih mboten saged susu, mboten napa-napa. Nggih biar ketika sudah terisi niku biar motorik di otaknya itu sudah jalan ngaten lho. Jadi ada bahan bakarnya, nggih Bu nggih. Nggih. Saya mana tadi, Bu? Oh, nggih, sedekahnya tidak akan diterima sampai dia beriman kepada takdir. Ya, ini menunjukkan bahwasannya iman kepada takdir itu penting napa mboten, Bu? Penting, nggih. Sangatlah penting. Iman kepada takdir itu sangat penting. Nggih. Kenapa kok iman kepada takdir itu sangat penting? Apa yang membuat jika seseorang itu tidak mengimani takdir, tauhidnya tidak sah? Karena perhatikan ya Bu, apabila seseorang tidak mengimani takdir Allah, tidak mengimani takdir yang ada, maka seakan-akan orang tersebut menafikan, ya, atau menafikan itu kalau bahasa Indonesia apa nggih? Meniadakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta. Jika seseorang tidak mengimani takdir, saya ulangi nggih. Jika seseorang tidak mengimani takdir, maka seakan-akan sejatinya dia menafikan, meniadakan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta. Kok bisa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu, kami jadikan segala sesuatu yang ada itu dengan takdir. Maka ketika seseorang tidak mengimani takdir, berarti dia seakan-akan menganggap Allah Subhanahu wa taala itu tidak sempurna dalam menciptakan sesuatu, dalam mengatur sesuatu. Ya. Ketika seseorang tidak mengimani takdir, maka seakan-akan ada peristiwa di muka bumi ini yang tidak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala itu kalau tidak mengimani takdir. Makanya sebegitu pentingnya seseorang mengimani takdir. Maka walaupun takdir itu ditempatkan dalam rukun iman yang keenam, rukun iman yang terakhir, maka kedudukannya, posisinya di dalam Islam itu sangat penting. Maka ini yang akan menjadi materi kita. Takdir Allah itu pasti yang terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Dan hendaknya engkau beriman kepada takdir, baik itu takdir-takdir yang baik maupun takdir-takdir yang buruk. Bu, tadi materi pengajiannya apa?
pasti yang terbaik. Nah terus kok hadisnya bunyinya ada takdir baik, ada takdir buruk. Pripun niku? Nah niki. Pripun Bu? Tadi materi pengajiannya adalah semua takdir Allah itu pasti baik, bahkan terbaik. Tapi kenapa Nabi SAW menyampaikan berimanlah kamu kepada takdir baik itu yang baik maupun yang buruk? Kenapa ada takdir yang buruk Bu? Kira-kira yang salah yang mana? Materi pengajiannya atau Nabi yang salah? Ah, di mana itu? Ada yang bisa jawab mboten? Pripun? Berarti Nabi salah dong Bu. Pripun niku? Nabi mengatakan ada takdir yang buruk. Pripun? Seperti ini. Nggih. Perhatikan ya Bu nggih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, berimanlah kamu kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kenapa Nabi menyampaikan ada yang buruk? Yang buruk itu kalau dilihat dari sisi pandang manusia, ya dari pandangan manusia. Tapi jika kita lihat dari sudut pandangnya Allah Subhanahu wa taala, sisi pandangnya Allah Subhanahu wa taala, maka semua kehendaknya, semua takdirnya itu baik. Sampai bahan dereng iki. Saya beri contoh. Bu, jenengan pernah merasakan lapar mboten? Pernah merasakan capek mboten? Pernah merasakan sakit mboten? Pernah. Kira-kira lapar, kemudian capek, sakit, niku baik napa buruk? Buruk? Baik? Ah, bingung tak Bu? Pun gampangnya seperti ini. Sakit, lelah, kemudian lapar itu enak napa mboten? Mboten. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang manusia. Ya kalau kita lihat dari sudut pandang manusia ada yang nggak enak, ada yang buruk. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandangnya Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa lapar? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa capek? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit kepada kita? Kenapa? Coba Bu, saya berikan gambaran nggih. Kalau jenengan lapar, kira-kira waktu yang paling enak untuk makan itu kapan? Pas lapar. Waktu yang paling nikmat untuk merasakan makanan itu pas lapar, gitu. Bahkan ada yang mengatakan kalau lauk yang paling enak itulah lapar. Berarti lapar niku baik napa mboten? Baik. Pun kemudian tidur nggih, ngantuk nggih. Jenengan bisa tidur dengan angler, tidur dengan nyenyak. Itu pas kapan? Pas capek, gitu. Ya, berarti capek niku saya mboten. Saya. Kemudian sakit. Kalau dari sudut pandang manusia sakit itu enggak enak, sakit itu buruk. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandangnya Allah Subhanahu wa taala, sakit itu kita mendapatkan apa? Hikmahnya apa kalau kita sakit? Istirahat. Kemudian kita juga bisa mensyukuri kenikmatan kesehatan yang sudah Allah berikan, menyadari kesehatan yang sudah Allah berikan. Karena orang kalau diberikan kenikmatan terus itu kadang-kadang tidak sadar. Maka banyak orang yang nggak sadar kalau diberikan nikmat. Ya banyak orang yang merasa kurang terus. Kenapa? Karena kenikmatannya dirasakan terus. Tapi ketika kenikmatan tersebut dicabut, maka dia akan menyadari betapa nikmatnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Betapa nikmatnya gigi yang Allah Subhanahu wa taala berikan sempurna. Maka ketika gigi itu satu ada yang bolong, satu gigi itu ada yang sakit, ya, sakitnya luar biasa, enak mboten Bu? Maka ketika sakit itu akan sadar betapa nikmatnya gigi sehat yang Allah berikan. Nah, berarti ketika seseorang itu sudah sadar dengan kenikmatan yang Allah berikan, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah niku saya mboten Bu. Berarti sakit niku saya mboten? Saya. Nggih. Saya nggih Bu nggih. Nah, itu kalau kita lihat dari sudut pandangnya Allah. Maka
semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah baik untuk kita, dan kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Ya, mungkin kita tidak boleh menisbatkan atau kalau bahasa Indonesia ini menggantungkan atau menyandarkan keburukan kepada Allah. Oke, jadi kita tidak boleh ketika kita mendapatkan musibah kita menyalahkan Allah, itu tidak boleh ya, karena pasti itu ada kebaikan di dalamnya ya. Dalilnya Nabi SAW menyampaikan wasyarru laisa ilaik, ya Allah, bahwasannya keburukan itu tidak boleh atau tidak pantas untuk disandarkan kepadamu ya. Jadi tidak boleh ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan keburukan itu disandarkan atau kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah terbaik. Ya, sebagaimana disampaikan Nabi SAW, innallaha la yaqdi lil mu'min. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menakdirkan sesuatu kepada seorang mukmin, tidaklah berkehendak sesuatu untuk seorang mukmin, qadaan, sebuah perkara, sebuah takdir, illa kana khairan lahu, kecuali takdir itu, kecuali kehendak itu pasti baik untuk dia, kecuali pasti baik untuk orang mukmin. Berarti kalau orang yang tidak beriman, baik napa mboten? Tidak. Ya, ini khusus untuk orang mukmin. Ya, karena kalau untuk orang yang tidak beriman, itu apapun yang dia perbuat tidak ada manfaatnya. Ya, sebagian Allah Subhanahu wa taala, amalan mereka ya akan menjadi debu nanti di akhirat, tidak akan ada manfaatnya. Berarti takdir yang baik itu khusus untuk orang mukmin. Okay. Maka ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, baik itu permasalahan pribadi ataupun masalah keluarga, bahkan masalah negara, ketika kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, kemudian kita sudah berdoa, kok ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, maka kita harus tetap berhusnudzon. Husnudzon itu apa, Bu? Berprasangka baik. Kita harus terus berprasangka baik bahwasannya ini yang terbaik. Misalnya masalah pribadi, ketika kita melamar misalnya, Bu, kita melamar. Di sini rata-rata dilamar karena perempuan. Kalau kita melamar, ada seorang melamar, atau misal putra jenengan melamar, ngaten mawon. Misalnya putra jenengan melamar seorang wanita. Kira-kira orang kalau melamar niku pengennya diterima atau ditolak, Bu? Diterima, pasti pengen diterima. Tapi ternyata lamaran tersebut ditolak. Jika kita tidak berprasangka baik kepada Allah, atau kita malah berprasangka buruk, ya, maka kita tidak tahu. Ya. Siapa tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lamaran tersebut ditolak, ya, ternyata wanita itu tidak baik untuk kita. Bisa jadi berapa tahun kemudian terlihat ternyata wanita yang dilamar tadi tidak, atau tipenya bukan tipe wanita yang solihah, bisa jadi. Ya. Kemudian masalah rumah tangga misalnya, jangan punya anak lagi, ya, didaftarkan ke sekolah favorit. Ternyata sudah berusaha didaftarkan ke sekolah favorit dengan SPP yang mahal, pengen anaknya jadi pintar, ternyata tidak diterima. Maka segera move on. Ya, siapa tahu ya dengan tidak diterimanya anak panjenengan itu merupakan takdir yang terbaik bagi putra panjenengan. Masalah negara, misalnya kemarin ketika kita pemilu, ada yang milih 1, 2, 3. Kok ternyata yang memilih 1 dan 3 itu tidak terwujud. Sudah berdoa, sudah berusaha, tapi ternyata pilihannya tidak terpilih, ya. Pilihannya tidak jadi, ya, yang jadi nomor 2.
Maka kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Bapak Prabowo adalah presiden yang terbaik. Jadi kita nggak boleh suudzon. Mesti kalau Prabowo itu jelek, nggak boleh. Mesti kalau Anies bagus, nggak boleh. Mesti kalau Ganjar bagus, nggak boleh. Kita harus berhusnudzon ya bahwasannya presiden Pak Prabowo yang terpilih, yang ditakdirkan untuk Indonesia adalah presiden yang terbaik. Berarti kalau ada keributan di media sosial, tidak usah ikut-ikut komen gitu, nggih. Kalau di Facebook ada nopo yang nyebar-nyebar video-video yang tidak mengenakkan tentang presiden lawan kita, itu tidak boleh dihina, jangan komentar tuh kan seperti itu kan kejadian, bukan seperti itu. Tidak boleh gitu, nggih. Ya, nanti karena tulisan kita akan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi jangan sampai kita ikut-ikut komentar. Kalau kita ikut-ikut komentar berarti kita belum ridho, belum husnudzon. Okay. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman mungkin saja suatu hal yang kalian tidak suka, suatu hal yang kalian itu benci ternyata baik untuk kalian. Dan ini menarik, Bu. Ya, suatu yang mungkin kita benci ternyata baik untuk kita. Maka di akhir ayat ini, di penghujung ayat ini, Allah menutup ayat ini dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu dan kalian tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasannya akal kita itu sangat terbatas, ya. Dan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, bahkan tidak terbatas. Maka bagaimana akal kita yang terbatas ini, ilmu kita yang terbatas ini memahami dengan sempurna ilmu Allah Subhanahu wa taala? Maka kita serahkan saja, kita husnudzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Saya akan membawakan kisah, Bapak Ibu. Kisah, ada 3 kisah saya bawakan. Yang pertama kisahnya seorang ulama. Sinten, Bu? Ulama. Ulama ini kenapa? Orang yang berilmu, kiai, ustaz, napa? Syekh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kisahnya seorang nabi. Kemudian yang ketiga adalah kisahnya seorang raja. Yang pertama kisahnya ulama, yang kedua kisahnya nabi, yang ketiga kisahnya raja. Yang pertama kisahnya seorang ulama. Ada seorang ulama, Bapak Ibu rahimakumullah. Ulama ini, kiai ini ditakdirkan menikah dengan seorang perempuan, dan kemudian dari perempuan tersebut lahirlah seorang putra yang sangat soleh. Bahkan sampai semua orang, semua tetangganya, semua masyarakat di kampung tersebut terkagum-kagum dengan kesolehan putra ulama ini tadi. Kemudian salah seorang bertanya, wahai syekh, wahai kiai, wahai ustadz, kenapa kok kamu bisa mendidik anakmu sampai sesoleh itu? Maka beliau menjawab, mungkin ini adalah buah dari kesabaranku menghadapi ibu dari anak tersebut. Ibu dari anak tersebut sinten, Bu? Istrinya. Kenapa? Karena beliau ditakdirkan nikah dengan seorang wanita yang ternyata wanita tersebut jauh dari kata solehah. Omongannya kasar, tingkah lakunya itu jauh dari hal-hal yang baik. Ya. Namun karena ulama tersebut itu sabar menghadapi istrinya, lahirlah anak tersebut. Seandainya ulama tadi menceraikan istrinya, kira-kira putra yang soleh tadi bakal lahir buatan? Tidak. Ya. Maka ketika dia bisa menghadapi istrinya, sabar menghadapi istrinya tersebut, lahirlah buah dari kesabaran tersebut, dilahirkan dari istrinya anak yang soleh. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, seorang nabi. Nabi siapa, Bu, kira-kira? Nabi yang paling ganteng itu Nabi siapa? Nabi Yusuf
Kalau kita membaca kisahnya di Al-Quran, karena kisahnya Nabi Yusuf itu ada di Al-Quran, di surat Yusuf. Jadi kan pernah buka surat Yusuf, Bu? Pernah baca artinya? Ikut cerita isinya surat Yusuf itu ceritanya tentang kehidupannya Nabi Yusuf alaihissalam dari kecil. Ya. Beliau Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kejadian-kejadian yang tidak enak. Bahkan dari kecil. Ya. Apa yang beliau hadapi ketika semasa kecil beliau? Permusuhan dengan saudaranya. Ya. Kemudian beliau itu dihasati oleh saudara-saudari sendiri, bahkan sampai saudara-saudara kandungnya sendiri itu tega membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke sumur. Kemudian saudaranya bohong kepada ayahnya, ya, menceritakan kalau Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Apakah sampai situ saja? Tidak, masih berlanjut, Bu. Ketika sudah lama dalam sumur, ada suara rombongan, ya, musafir yang ngambil air dari sumur tersebut. Ketika dikeluarkan, ternyata ada orangnya yang nama kok berat gitu. Ternyata di timba itu ada anak kecil yang nunut. Senang buatan, Bu? Senang. Yang senang siapa? Yang senang siapa, Bu? Dua-duanya senang. Nabi Yusuf senang bisa keluar, musafirnya juga senang dapat manusia bisa dijual. Dijual, Bu, nih. Padahal Nabi Yusuf itu nabi, bahkan anaknya nabi juga. Nabi sinten? Nabi Yakub alaihis salam. Anaknya nabi dan seorang nabi. Tapi ketika itu Nabi Yusuf belum jadi nabi. Ya, anaknya nabi dijual. Tapi apakah takdir karena Nabi Yusuf dijual itu takdir buruk? Tidak. Ternyata dengan dijualnya Nabi Yusuf itu adalah langkah pertama Nabi Yusuf menuju ke kota. Ya, karena kalau di pedesaan itu susah, ya, atau mau cari internet susah, mau akses kemana-mana susah dan lain sebagainya. Maka ketika dia menuju ke perkotaan, itu akses pertamanya, jalan pertamanya untuk berkembang. Kemudian apakah selesai sampai situ? Tidak. Beliau masih mendapatkan ujian yang luar biasa. Karena Nabi Yusuf itu ganteng, tampan, beliau diberikan ujian yang sangat berat. Nopo? Diajak berzina. Sama siapa, Bu? Istri siapa? Istri yang beli tadi. Ya, yang beli itu siapa? Pejabat. Ya, pejabat istana. Wallahu alam itu raja atau pejabat. Ya. Kita katakan saja pejabat, ya. Dibeli oleh pejabat raja, dan istri pejabat ini yang ngajak berzina Nabi Yusuf. Itu ujian yang berat. Kenapa? Kalau diladeni dosa, kalau nggak diladeni dipenjara. Tapi ternyata Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara. Maka kemudian Nabi Yusuf itu dipenjara, bahkan di dalam riwayat itu dipenjara berapa tahun, Bu? Bertahun-tahun, bahkan sampai belasan tahun. Itu dipenjara belasan tahun itu tanpa ada kesalahan sedikit pun. Tanpa kesalahan. Padahal yang salah istrinya, yang ngajak zina istrinya. Tapi yang dipenjara Nabi Yusuf. Akhir apa? Menutupi nama buruk istrinya. Jadi biar yang disangka salah itu Nabi Yusuf. Bertahun-tahun dipenjara, belasan tahun, sampai akhirnya suatu saat datang dua orang, ya, tawanan juga. Ini rajanya sudah ganti ceritanya, saking lamanya. Rajanya sudah ganti. Dua orang tawanan. Ketika dua tawanan itu bertemu Nabi Yusuf, itu mereka melihat, kok kayaknya ini bukan orang jahat, kok kayaknya nggak ada wajah-wajah nabi, gitu, nggak ada wajah-wajah penjahat, kok di penjara. Maka mereka jadikan Nabi Yusuf itu tempat konsultasi. Ceritanya dua orang ini mimpi, ya, dua-duanya mimpi. Kemudian minta ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Takwil itu apa, Bu? Dibaca mimpinya, ditafsirkan mimpinya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, kamu yang A, tafsir mimpimu adalah kamu akan dibunuh. Yang B, mimpimu itu
kamu akan terbebas dari penjara dan kamu akan menjadi pelayan raja. Dan betul, mimpinya terjadi. Yang A dibunuh, yang B kemudian dilepaskan dari penjara dan menjadi pelayan raja. Dan sebelum si B ini keluar penjara, Nabi Yusuf sudah pesan, nanti kalau kamu sudah jadi pelayan raja, kamu bisikkan ke raja, kamu sampaikan ke raja, di penjara itu ada orang yang baik, bisa menafsirkan mimpi. Oh ya, siap. Nah, itu tambahan saya. Nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Oh ya, siap itu nggak ada. Tambahan saya. Ya, tapi sih orang diminta itu masa nggak jawab, Bu. Ya. Tapi di Al-Quran cerita itu apa? Oke, siap itu nggak ada. Kemudian, ketika sudah jadi pelayan betulan, ternyata orang tadi lupa. Dan lupanya itu nggak main-main, Bu. Lupanya bertahun-tahun. Kalau lupa sejam 2 jam itu mending. Lupanya bertahun-tahun. Akhirnya Nabi Yusuf itu di penjara tambah lama. Tapi kenapa kok takdirnya Nabi Yusuf tambah di penjara lama? Kenapa, Bu? Ternyata ada hikmahnya. Ternyata kemudian raja itu suatu saat mimpi. Setelah bertahun-tahun itu raja mimpi. Raja mimpi didatangkan. Raja ini mendatangkan semua penyihir, semua dukun, semua ahli tafsir mimpi. Tidak ada satupun yang bisa menafsirkan. Itu jalan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yusuf. Jadi biar pas rajanya mimpi, bukan pas karena cuma dengar-dengar, bukan. Tapi pas rajanya mimpi langsung dibebaskan. Baru orang ini ingat. Ya toh. Orang ini pelayannya ini ingat, oh iya, saya dulu pernah tahu ada seseorang di penjara yang bisa menafsirkan mimpi. Maka kemudian Nabi Yusuf dikeluarkan, ditafsirkan mimpinya, dan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, ya karena dilihat oleh raja itu beliau bukan orang yang salah, bukan wajah-wajahnya napi, bukan wajah-wajahnya penjahat, dilepaskan Nabi Yusuf. Dan tidak hanya dilepaskan, tapi dilantik menjadi penjabat. Bahkan kemudian Nabi Yusuf sendiri yang menjadi raja. Bahkan tidak hanya itu, semua keluarganya yang ada di kampung diajak ke istana dan hidup dengan tentram. Berarti hidupnya tadi Nabi Yusuf yang bisa dinikmati Nabi Yusuf itu setelah mendapatkan cobaan atau tidak? Berarti takdir yang Nabi Yusuf dapatkan itu takdir baik dulu. Takdir baik. Walaupun kelihatannya buruk, nyemplung sumur, dibuang ke sumur, dijual, difitnah, dipenjara, kelihatannya buruk, tapi ternyata ada hikmahnya. Itu cerita yang kedua. Cerita yang terakhir. Seorang raja. Ada seorang raja yang beliau itu punya menteri, punya penasihat, yang mana menterinya ini beliau itu setiap ada orang yang konsultasi, ya kenapa aku dapat ujian seperti ini, nasihat beliau itu selalu tenang, karena perbuatan Allah, takdirnya Allah itu pasti yang terbaik. Semua orang yang datang seperti itu kan, disampaikan seperti itu, dinasihati seperti itu, sampai suatu saat rajanya ini ya kecelakaan dan jarinya ya itu putus satu. Maka menterinya ini menasihati raja pripun? Wahai raja, tidak apa-apa. Takdir yang sudah kamu dapatkan, yang Allah takdirkan kepadamu itu adalah takdir yang terbaik. Marah rajanya. Kok iso-iso nih? Drijiku tugel kok iso disampaikan kalau takdir yang paling baik. Penjarain. Akhirnya dipenjara. Ketika di penjara orang ini menyampaikan apa, Bu? Oh, aku di penjara itu adalah takdir yang terbaik. Nah, ini berarti konsisten. Jadi nggak cuma pinter ngandani uang gitu. Jadi ngandani diri sendiri itu juga bisa. Wah, ini kalau aku di penjara ini adalah takdir yang terbaik. Kemudian suatu saat raja dan para menterinya itu melakukan perjalanan untuk berburu. Ya, karena orang dulu itu kan suka berburu ya, Bu. Raja dan menteri-menterinya itu masuk ke hutan untuk berburu. Kemudian Allah menakdirkan ternyata raja dan rombongannya ini dan menteri-menteri yang lain ini itu tersesat dan sampai di sebuah desa, sebuah penduduk yang di situ masih menyembah dewa-dewa. Dan ketika itu penduduk di desa tersebut sedang melakukan ritual nyembelih manusia
untuk dijadikan apa namanya? Apa namanya Bu ini? Persembahan kepada dewa-dewa mereka. Akhirnya ya karena rombongan ini datang, penduduknya ini senang, akhirnya semuanya ditawan semua, ditangkap semua, raja dan rombongannya ini disembelih semua. Dan ternyata Allah menakdirkan raja ini disembelih paling terakhir. Lah kok ternyata ketika dicek sampai di tangannya, loh ini cacat, nggak boleh dibuat persembahan. Masa mau memberikan persembahan kepada dewa yang cacat, kan seperti itu. Lepasin. Akhirnya dilepas. Semua prajuritnya, semua tawanannya itu, semua menteri yang lain, karena semua sempurna, nggak ada yang cacat, disembelih semua. Berarti yang selamat cuma rajanya tok. Maka seketika itu rajanya ini ingat dengan perkataan si penasihat tadi yang di penjara. Maka kemudian dia bergegas kembali ke istana dan kemudian melepaskan menterinya tadi dan minta maaf, ya, minta maaf karena merasa bersalah. Kemudian di akhir perkataannya dia mengatakan, wahai menteriku, wahai penasihatku, aku udah tahu kalau memang takdir Allah itu yang terbaik. Ya, aku sudah mengalami itu. Lantas apa yang kamu dapatin di penjara? Kamu tadi mengatakan kok di penjara itu yang terbaik. Kamu dapat apa di penjara? Maka orang ini mengatakan, wahai raja, seandainya kamu tidak menjara aku, maka aku akan ikut bersamamu dan aku akan ikut disembelih. Jadi semuanya dapat takdir yang terbaik. Tadi 3 kisah tadi itu, bahwasanya takdir Allah adalah yang terbaik. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa berhusnudzon dan tidak boleh bersuudzon. Suudzon apa? Prasangka buruk. Tidak boleh berprasangka buruk kepada siapa? Kepada manusia saja, kepada sesama muslim saja tidak boleh. Padahal seorang muslim itu pernah bersalah, bukan? Muslim niku selalu baik nopo pernah berbuat kesalahan? Pernah berbuat kesalahan kepada sesama muslim. Seorang manusia yang pernah berbuat salah saja kita tidak boleh bersuudzon, tidak boleh berprasangka buruk, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada zat yang maha baik, zat yang maha sempurna, yang tidak pernah berbuat salah. Ibu nggih. Maka ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan takdir yang tidak mengenakan, kita tidak boleh menyalahkan Allah, dan kita jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita salahkan siapa? Diri kita sendiri. Hendaknya kita mengintrospeksi diri kita jika kita mendapatkan atau menjumpai takdir yang tidak mengenakan, dan tidak bersuudzon, namun berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin pengajian kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa menambah iman kita, menambah semangat kita dalam belajar ilmu agama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.